wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Andi. Saya dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi dari Universitas Gosowa. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua yaitu tentang kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pada masa Renaissance. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi gereja Katolik Roma. Bersamaan dengan berkembangnya humanisme, zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa, Leonardo da Vinci. Penemuan percetakan dan ditemukannya benua baru oleh Columbus memberikan dorongan lebih keras untuk meraih kemajuan ilmu. Kelahiran kembali sastra di Inggris, Prancis, dan Spanyol diwakili Shakespeare, Spenser, Rabelais, dan Ronsard. Pada masa itu, seni musik juga mengalami perkembangan. Adanya penemuan para ahli perbintangan seperti Copernicus dan Galileo menjadi dasar bagi munculnya astronomi modern yang merupakan titik balik dalam pemikiran ilmu dan filsafat. Tidaklah mudah untuk membuat garis batas yang tegas antara zaman Renaissance dengan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan Renaissance. Akan tetapi, pemikiran ilmiah membawa manusia lebih maju ke depan dengan kecepatan yang besar, berkat kemampuan-kemampuan yang dihasilkan oleh masa-masa sebelumnya. Manusia maju dengan langkah raksasa dari zaman uap ke zaman listrik, kemudian ke zaman atom elektron, radio, televisi, roket, dan zaman ruang angkasa. Pada zaman Renaissance ini, manusia barat mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membelenggu kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu. Pemikir yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini antara lain Nicolaus Copernicus dan Francis Bacon. Copernicus adalah seorang tokoh gereja Ortodoks. Ia menemukan bahwa matahari berada pada pusat jagat raya dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan gerak tahunan mengelilingi matahari. Teorinya ini disebut heliocentrisme, di mana matahari adalah pusat jagat raya, bukan bumi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ptolemeus yang diperkuat gereja. Teori Ptolemeus ini disebut geosentrisme yang mempertahankan bumi sebagai pusat jagat raya. Sekalipun Copernicus membuat model, namun alasan utamanya bukanlah sistemnya, melainkan keyakinannya bahwa prinsip heliocentrisme akan sangat memudahkan perhitungan. Copernicus sendiri tidak berniat untuk mengumumkan pertemuannya, terutama mengingat keadaan dan lingkungan gereja waktu itu. Menurut gereja, prinsip geosentrisme dianggap yang lebih benar daripada prinsip heliocentrisme. Tiap siang dan malam kita melihat semuanya mengelilingi bumi. Hal ini ditetapkan Tuhan oleh agama karena manusia menjadi pusat perhatian Tuhan. Untuk manusialah semua itu diciptakannya. Paham demikian disebut homocentrisme. Dengan kata lain, prinsip geosentrisme tidak dapat dipisahkan dari prinsip heliocentrisme. Jika dalam keadaan demikian prinsip heliocentrisme dilontarkan, maka akan berakhir berubah dan rusaknya seluruh kehidupan manusia saat itu. Berikutnya,
Teori Kopernikus ini melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta, terutama astronomi. Bacon adalah pemikir yang seolah-olah meloncat keluar dari zamannya dengan melihat perintis filsafat ilmu. Ungkapan Bacon yang terkenal adalah knowledge is power, atau pengetahuan adalah kekuasaan. Ada 3 contoh yang dapat membuktikan pernyataan ini, yaitu yang pertama, mesin menghasilkan kemenangan dan perang modern, dan yang kedua, kompas memungkinkan manusia mengarungi lautan, dan yang ketiga yaitu percetakan yang mempercepat penyebaran ilmu. Penemuan Kopernikus mempunyai pengaruh luas dalam kalangan sarjana, antara lain Tycho Brahe dan Johannes Kepler. Tycho Brahe adalah seorang bangsawan yang tertarik pada sistem astronomi baru. Ia membuat alat-alat yang ukurannya besar sekali untuk mengamati bintang-bintang dengan teliti. Berdasarkan alat-alat yang besar itu dan dengan ketekunan serta ketelitian pengamatannya, maka bahan yang dapat dikumpulkan selama 21 tahun sangat besar artinya untuk ilmu dan keperluan sehari-hari. Perhatian Tycho Brahe dimulai pada bulan November tahun 1572 dengan munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia secara tiba-tiba, yaitu bintang yang cemerlang selama 16 bulan sebelum ia padam lagi. Bintang yang dalam waktu singkat menjadi cemerlang dalam bahasa modern disebut nova atau supernova, tergantung dari besarnya dan masanya. Timbulnya bintang baru itu menggugurkan pendapat yang dianut sampai pada saat itu, yaitu oleh karena angkasa diciptakan Tuhan, maka angkasa tidak dapat berubah sepanjang masa dan bentuknya akan tetap dan abadi. Beberapa tahun kemudian, Tycho berhasil menyusun sebuah observatorium yang lengkap dengan alat, kepustakaan, dan tenaga pembantu. Dalam tahun 1577, ia dapat mengikuti timbulnya sebuah komet dengan bantuan alat-alatnya. Ia menetapkan lintasan yang diikuti komet tersebut. Ternyata lintasan ini lebih jauh dari planet Venus. Penemuan ini membuktikan bahwa benda-benda angkasa tidak menempel pada kristalin Speres, melainkan datang dari tempat yang sebelumnya tidak dapat dilihat dan kemudian muncul perlahan-lahan ke tempat yang dapat dilihat untuk kemudian menghilang lagi. Kesimpulannya adalah benda-benda angkasa semuanya terapung bebas dalam ruang angkasa. Johannes Kepler adalah pembantu Tycho dan seorang ahli matematika. Setelah Tycho meninggal dunia, bahan pengamatan selama 21 tahun itu diwariskan kepada Kepler. Di samping melanjutkan pengamatan, Kepler juga tetap mengembangkan astrologi untuk memperoleh uang guna peninggalan Tycho. Ia masih bertolak dari kepercayaan bahwa semua benda angkasa bergerak mengikuti lintasan sirkel karena sesuai dengan kesempurnaan ciptaan Tuhan. Semua perhitungan ditujukan ke arah itu, namun semua perhitungan tetap menunjukkan bahwa lintasan merupakan sebuah elips untuk semua planet. Akhirnya, Kepler terpaksa mengakui bahwa lintasan memang berbentuk elips. Kedua yaitu zaman modern. Setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu, maka pengetahuan terpancar-pancar itu jatuh ke tangan 2 sarjana yang dalam ilmu modern memegang peran yang sangat penting. Mereka adalah Isaac Newton dan Leibniz. Di tangan 2 orang sarjana inilah sejarah ilmu modern dimulai. Newton, sekalipun ia menjadi pimpinan sebuah tempat pembuatan uang logam di kerajaan Inggris, ia tetap menekuni dalam bidang ilmu. Lahirnya teori gravitasi
perhitungan, kalkulus, dan optika merupakan karya besar Newton. Teori gravitasi Newton dimulai ketika muncul persangkaan penyebab planet tidak mengikuti pergerakan lintas lurus. Apakah matahari yang menarik bumi, atau antara bumi dan matahari ada gaya saling tarik-menarik? Persangkaan tersebut kemudian dijadikan Newton sebagai titik tolak untuk spekulasi dan perhitungan-perhitungan. Namun hasil perhitungan itu tidak memuaskan Newton. Semua persangkutan dan perhitungan lalu ditangguhkan. Baru kira-kira 16 tahun kemudian soal itu ditanganinya lagi. Setelah ia berhasil mengatasi beberapa hal yang ada pada awal penyelidikan belum disadarinya. Teori gravitasi memberikan keterangan mengapa planet tidak bergerak lurus sekalipun mengikuti lintasan elips. Sebenarnya pengaruhnya ada, tetapi tidak dapat dilihat dengan mata dan penuh pengaruh, dan pengaruh itu adalah gravitasi, yaitu kekuatan yang selalu akan timbul jika ada dua benda yang saling berdekatan. Berdasarkan teori gravitasi dalam perhitungan-perhitungan yang dilakukan Newton, dapat diterangkanlah dasar dari semua lintasan planet dan bulan, pengaruh pasang air, samudra, dan lain-lain peristiwa astronomi. Justru dalam lapangan astronomilah ketepatan teori gravitasi makin meyakinkan, sehingga tidak ada lagi yang tidak percaya tentang adanya gravitasi ini. Perhitungan kalkulus atau yang disebut juga diferensial atau integral oleh Newton di Inggris dan Leibniz di Jerman terbukti sangat luas gunanya untuk menghitung bermacam-macam hubungan antara dua atau lebih banyak hal yang berubah bersama dengan ketentuan yang teratur. Misalnya kecepatan planet mengelilingi matahari yang berbeda-beda sepanjang lintasan, menemukan maksima dan minima dari suatu kurva, menemukan tambahan luas lingkaran bila radius berubah sedikit sekali, dan lain sebagainya. Setelah kalkulus ditemukan banyak sekali, perhitungan dan pemeriksaan ilmiah dapat diselesaikan. Sebelumnya tinggal problematis saja. Tanpa kalkulus, ilmu matematika tidak dapat berkembang seperti sekarang ini. Penemuan ketiga yang mendasari ilmu alam adalah pemeriksaan Newton mengenai cahaya dan lazim disebut optika. Dengan pertimbangkan bahwa cahaya masuk melalui lensa, sedangkan bagian perifer lensa mendekati bentuk prisma, sehingga cahaya perifer terbias menjadi pelangi yang disebut chromatic aberration. Maka Newton membuat teleskop tanpa lensa. Ia menggunakan cermin cekung yang berdasarkan pemantulan cahaya sehingga tidak terjadi pembiasan. Pada masa sesudah Newton, perkembangan ilmu selanjutnya adalah berupa ilmu kimia. Jika pada masa Newton, pada periode selanjutnya ilmu kimia menjadi jika pada masa Newton, ilmu yang berkembang adalah matematika, fisika, dan astronomi. Pada periode selanjutnya, ilmu kimia menjadi kajian yang amat menarik. Ilmu kimia tidak mulai dengan logika, aksioma, ataupun deduksi. Semua permulaan ilmu kimia praktis berdasarkan percobaan-percobaan yang hasilnya kemudian ditafsirkan. Pada permulaannya, semua percobaan bersifat kualitatif. Joseph Black dikenal sebagai pelopor dalam pemeriksaan kualitatif. Ia menemukan gas CO2. Ia melakukan pemanasan terhadap kapur. Hawa yang keluar
kemudian dialirkan melalui air kapur yang sudah disaring terlebih dahulu. Pada waktu hawa yang keluar dari kapur mengalir, maka air kapur yang jernih menjadi keruh. Demikian pula Henry Cavendish memeriksa gas yang terjadi jika serbuk besi disiram dengan asam dan menghasilkan hawa yang dapat dinyalakan sarjana lain, yaitu Joseph Priestley, menemukan 9 macam hawa NO dan oksigen yang antara lain dapat dihasilkan oleh tanaman. Oksigen ini dapat menyegarkan hawa yang tidak dapat lagi menunjang pembakaran. Anthony Laurent Lavoisier jadilah sarjana yang meletakkan dasar ilmu kimia sebagaimana yang kita kenal sekarang. Baik, yang ketiga yaitu ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisisme. Dengan bertambah majunya alam pikiran manusia dan makin berkembangnya cara-cara penyelidikan pada zaman modern ini, manusia dapat menjawab banyak pertanyaan tanpa mengarang mitos. Menurut Auguste Comte, dalam perkembangan manusia, sesudah tahap mitos, manusia berkembang dalam tahap filsafat. Pada tahap filsafat, rasio sudah terbentuk, tetapi belum ditemukan metode berpikir secara objektif. Rasio sudah mulai dioperasikan, tetapi kurang objektif. Berbeda dengan pada tahap teologi, pada tahap filsafat ini, manusia mencoba mempergunakan rasionya untuk memahami objek secara dangkal. Tetapi objek belum dimasuki secara metodologis yang definitif. Dalam positifisme Auguste Comte, ia membedakan 3 tahap evolusi dalam pemikiran manusia. Teori tersebut terkenal dengan nama teori 3 tahap. Berdasarkan teori ini, seluruh sejarah pemikiran manusia berevolusi dari tahap teologi atau mistis ke tahap falsafi, dan akhirnya pada tahap positivistis sebagai kemenangan pasti akal. Dalam tahap teologis, semua fenomena dijelaskan dengan menunjuk kepada sebab-sebab supernatural dan investasi sesuatu yang bersifat ilahi, dan segala problematika manusia dipecahkan dengan mengacu pada dunia Tuhan. Dalam tahap falsafi, pemikiran diarahkan menuju prinsip-prinsip ide-ide tertinggi. Dalam tahap ini, hakikat segala sesuatu menjadi keterangan terakhir. Kemudian dalam tahap positivistis, orang mengucapkan selamat tinggal untuk selama-lamanya pada dunia dewa-dewa dan hakikat-hakikat, dan membatasi penyelidikan ilmu pada fakta. Langkah terakhir ini menolak semua konstruksi hipotesis di dalam filsafat dan membatasi diri pada observasi empirik dan hubungan fakta-fakta di bawah bimbingan metode-metode yang dipergunakan dalam ilmu-ilmu alam. Berkat pengamatan yang sistematis dan kritis, lambat laun manusia berusaha mencari jawab secara rasional dengan meninggalkan cara yang rasional. Kaum rasionalis mengembangkan paham rasionalisme. Dalam menyusun pengetahuan, kaum rasionalis menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif ini menggunakan pola berpikir yang disebut sigolisme. Sigolisme itu terdiri atas 2 buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Kedua pernyataan disebut premis mayor atau premis minor. Kesimpulan diperoleh dengan penalaran deduktif dari kedua premis itu. Baik, yang keempat ialah perkembangan filsafat pada zaman modern. Pada zaman modern, filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya, corak keseluruhan filsafat modern itu mengambil warna pemikiran filsafat sufisme Yunani.
sedikit pengecualian pada Kant. Paham-paham yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, dan empirisme, dan paham-paham yang merupakan pecahan dari aliran itu. Paham rasionalisme mengajarkan bahwa akal itulah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Ada 3 tokoh penting pendukung rasionalisme ini, yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Sedangkan paham idealisme mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa, spirit. Ide ini merupakan ide Plato yang memberikan jalan untuk memberi paham idealisme zaman modern. Para pengikut aliran ini pada umumnya sumber filsafatnya mengikuti filsafat kritisismenya. Immanuel Kant, Fichte, yang dijuluki sebagai penganut idealisme subjektif, merupakan murid Kant, sedang Schelling filsafatnya dikenal dengan filsafat idealisme objektif. Kedua idealisme ini lalu disintesiskan dalam filsafat idealisme mutlaknya Hegel. Pada paham empirisme dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Paham ini bertolak belakang dengan paham rasionalisme. Mereka menentang pendapat para penganut rasionalisme yang berdasarkan atas kepastian yang bersifat a priori. Pelopor aliran ini adalah Francis Bacon, kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes, Johann Locke, dan David Hume. Sedangkan pada abad ke-20, aliran filsafat banyak sekali sehingga sulit digolongkan karena makin eratnya kerjasama internasional. Namun sifat-sifat filsafat pada abad ini lawannya abad ke-19, yaitu anti-positivis dan tidak mau bersistem, realistis, menitik beratkan pada manusia, pluralistis, antroposentrisme, dan pembentukan subjektivitas modern. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan ilmu pada masa Renaissance dan modern. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.